Oke, kita lanjutkan nggih. Para hadirin ingkang menulya, niki hadis tentang was-was ketika orang dalam sholat ada merasa dari perutnya keluar sesuatu. Nggih. Lah hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, salah seorang sahabat yang dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau wafat pada tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Nama beliau sebelum Islam itu namanya Abdus Syam, hamba matahari. Nah, setelah masuk Islam, kemudian Kanjeng Nabi memberi nama beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Asdi Al-Yamani, itu nama beliau. Tetapi ada riwayat dari Imam Ibnu Hisham rahimahullah, seorang ahli sejarah biografi Kanjeng Nabi yang wafat tahun 833 Masehi, itu mengatakan nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin, ya, wallahu a'lam. Nah, beliau hanya hidup mendamping Kanjeng Nabi cuma 3 tahun. Sebab Nabi niku kalau tanggal Masehi, Kanjeng Nabi wafat tanggal 8 Juni 632 Masehi. Jadi sing lahir 8 Juni niku kalau hitung Masehi pas mati nih Kanjeng Nabi 8 Juni 632 Masehi. Sedangkan Abu Hurairah dari Yaman ke Madinah baru bergabung hijrah ke Madinah pada tahun 629 Masehi. Cuma 3 tahun dampingi Kanjeng Nabi. Tetapi walaupun mek 3 tahun, sahabat Abu Hurairah perawi hadis dari kalangan sahabat terbanyak, 5.387 hadis, ya kan? Apa rahasianya mek 3 tahun perawi hadis terbanyak? Ono rahasiai, ono donga sing elingan Mbak mangke saking Abu Hurairah. Lek eling kula mangke. Niki. Para hadirin rahimakumullah. Nah, masuknya Abu Hurairah dalam Islam itu dibawa atau diajak oleh pemimpin suku Ad-Dausi Yaman yang bernama sahabat Tufail bin Amru, ya, bin Amru Ad-Dausi Al-Yamani, kepala suku dari Bani Ad-Dausi Yaman. Kemudian setelah dari Madinah, sahabat Tufail ini kembali ke suku Daus dan mengajak masyarakatnya. Pertama ngajak bapaknya masuk Islam, ngajak istrinya masuk Islam, ngajak anak-anaknya masuk Islam. Kemudian dakwah terang-terangan ke kaumnya ditolak. Ditolak, Pak. Nah, tapi ada satu anak remaja yang mau menerima Islam, sinten? Abdus Syam atau Abu Hurairah. Cuma situk tok. Cara sak kecamatan ngono sing nrimo cuma satu orang. Apakah patah arang Tufail bin Amru? Tidak patah arang. Terus berdakwah untuk mengajak kaumnya masuk Islam. Nah, yang mengajak masuk Islam Abu Hurairah adalah, saya ulangi, sahabat Tufail bin Amru Al-Asdi Ad-Dausi Al-Yamani, ya. Beliau wafat pada tahun 632 Masehi ketika perang Yamamah. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi ketika Nabi wafat, Pak, berapa minggu setelah Nabi wafat muncul banyak orang mengaku Nabi. Ndak hitungan tahun, Bu, hitungan minggu nih loh. Pun ada orang-orang yang merasa berkuasa, merasa pinter, merasa di atas orang lain, merasa punya pengaruh yang besar di suku masing-masing, itu ngaku Nabi. Salah satu yang diperangi oleh Abu Bakar adalah Musailamah bin Al-Kadzab laknatullah. Sebab Musailamah ini mengaku Nabi setelah Nabi
wafat. Akhirnya Abu Bakar itu membuat kesatuan tentara yang modern, Pak. Yo, jangan dibilang tentara ini adalah bid'ah, bukan. Negara membuat tentara, membuat pasukan, membuat brimob, bikin TNI AD, TNI udara, TNI macam-macam. Itu zaman Kanjeng Nabi ditiru kali Abu Bakar pun wonten. Napa bukti ini? Nah, ketika Abu Bakar ini diuji oleh banyak orang ngaku Nabi, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an ini membikin 11 korps pasukan inti. Wah, Pak. Namanya korps apa cara Jawa ini korps nih? Korps pasukan khusus. Ada 11 korps pasukan khusus dibentuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu korps itu dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu an, anak Abu Jahal tapi sahabat Kanjeng Nabi. Ya. Nah, Ikrimah ini wafat pada tahun 636 Masehi di Yordan ketika ada wabah penyakit taun. Di wabah. Jadi ada berapa sahabat Nabi di Yordan, di daerah Syam, Suriah itu meninggal kena wabah taun waktu itu. Nah, Ikrimah Abu Jahal disuruh oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk pasukan pertama yang masuk ke Yamamah. Nah, perang tapi gak ketemu Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Ikrimah Abu Jahal dikirim surat oleh Abu Bakar yang mengatakan intinya tetap di situ, ya, tetap di situ dan dijamin oleh pasukanmu Musailamah jangan sampai keluar dari daerah Yamamah. Ngoten, Pak. Jadi diblokade. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq membentuk korps kedua, ya, yang lebih besar lagi. Jumlahnya hampir sekitar 13.000 pasukan berangkat ke Yamamah. Dan musuhnya Musailamah Al-Kadzab itu jumlahnya 40.000. Jadi tentara Muslim jumlahnya 13.000, musuh pasukan Musailamah Al-Kadzab 40.000. Mundur tidak, maju terus. Ya. Wong biyen ngono, Pak, maju tak gentar membela yang benar. Bukan bela yang bayar. Nah, kemudian Khalid bin Walid ini memimpin pasukan yang kedua membantu pasukan Ikrimah bin Abu Jahal di Yamamah, daerah dekat Yaman. Kemudian tempur, Pak, tempur habis-habisan sampai terdesak pasukan Musailamah Al-Kadzab dan menantang Khalid bin Walid duel. Oh no, Pak, biyen duel. Berapa pasukan maju, pemimpin maju, ada yang mewakili, kalah, terbunuh, menang Muslim. Terakhir Khalid bin Walid yang terkenal dengan julukan Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, duel ambek Musailamah Al-Kadzab. Tapi sebelum terbunuh kalah, ya jenenge wong licik, Pak, Melayu, ngoten lho. Melayu sak pasukane sehingga yang tersisa di badan tempur hanya 7.000 pasukan mungsuh ditawan semua. 7.000 ditawan 13.000. Diuber, Pak, terus diuber sampai pertahanan terakhir benteng Yamamah. Diuber terus, perintah Abu Bakar uber seakar-akarnya. Diuber akhirnya, ya, Musailamah bin Al-Kadzab ini dibunuh atau terbunuh oleh namanya Wahsy Abidasamah bin Harbi. Sinten Wahsy? Wahsy itu budak yang dulu membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib pada perang Uhud. Dan kemudian masuk Islam, menjadi tentara Islam, membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan tombaknya pas di dadanya, mati. Nah itu kisah, Pak. Artinya apa? Zaman khilafah, zaman khalifah itu sudah ada pasukan Islam yang modern, ada korps khusus 1, 2, 3 sampai 11 korps pasukan khusus, dan itu kemudian dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an, yang kemudian beliau wafat pada tahun 642 Masehi, usia yang cukup muda, usia 57 tahun. Khalid bin Walid, ya, panglima pasukan Islam yang ditakuti oleh orang-orang di luar Islam. Para hadirin rahimakumullah, ya,
Nah, Tufail bin Amru yang ngajak Islam Abu Hurairah, ternyata di kaumnya itu orang yang cerdas dan berwibawa. Dan juga beliau terkenal seorang penyair yang luar biasa, penyair. Bahkan musuh-musuh Kanjeng Nabi, musuh-musuh khalifah itu takut perang syair dengan Tufail bin Amru. Saking cerdasnya, saking tinggi nilai sastra syairnya. Berarti kalau Kanjeng Nabi punya sahabat ahli syair dan perang syair dengan musuh-musuh Islam, berarti syair bukan dilarang di dalam Islam, diperbolehkan. Ibu Aisyah yo ahli syair, nggih. Kemudian ibu bojo Kanjeng Nabi Hindun juga ahli syair. Ibu Maimunah juga ahli syair. Jadi banyak ahli syair, termasuk Ummu Hafsah bojo Kanjeng Nabi juga ahli syair. Boleh orang bersyair karena zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Khalifah Ar-Rasyidin sudah ada sahabat yang pinter-pinter bersyair. Ini Tufail, Pak. Nggih, Tufail bin Amru radhiyallahu an yang kemudian beliau hijrah ke Madinah, bergabung dengan Kanjeng Nabi, kemudian ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq, dan menangi zaman Fathu Makkah, ya, menangi. Nah, niki cerita tentang Tufail bin Amru yang luar biasa. Dan Abu Hurairah niki para hadirin itu anak yatim. Sejak kecil sudah ditinggal ayahnya dan diemong oleh ibunya sendirian. Yatim. Saking miskinnya Abu Hurairah pernah tidak makan seminggu. Bu, gak mangan seminggu. Rasane piye? Gak perimane ya. Cekot-cekot wetenge. Saking laparnya Abu Hurairah ini makan batu. Makan batu, ya dipangan batu. Akhirnya sakit berbulan-bulan dengan makan batu. Coba sekarang Bu, ojo mana makan batu, makan daun-daunan guys, gak golu, oke beras. Ya. Nah, pernah Pak Bu ya, pernah ketika di Madinah itu tidak bawa apa-apa Bu Hurairah, bawa awak tok, karena saking miskinnya. Dan ketemu Kanjeng Nabi, ditanya dari mana sampean? Saya dari Ad-Daus, suku Ad-Daus. Kemudian Abu Hurairah didoakan oleh Kanjeng Nabi supaya menjadi ahli hadis yang kuat hafalannya. Loh, wis dengar Kanjeng Nabi Abu Hurairah. Kemudian karena para sahabat dan ulama tabi'in itu rata-rata kalau ngajar ilmu tidak menjual ilmunya, bekerja, ya, bukan menjual ilmu, bekerja. Sehingga Abu Hurairah kemudian bekerja di sebuah perkebunan miliknya konglomerat di Madinah yang bernama Perkebunan Binti Khoswan. Dan kemudian saking jujurnya, saking agasnya, kemudian diambil menantu oleh juragannya. Wis ana kisahe, ana pembantu dipek mantu, ana pembantu dipek bojo. Wis ana pun kaget. Mosok ana pembantu dipek majikane, kowar-kowar, wis ana ceritane, ya. Abu Hurairah diangkat oleh orang kaya yang punya perkebunan puluhan ribuan hektar di Madinah yang bernama Binti Khoswan, dipek mantu. Kemudian ternyata istrinya kalau nggak salah bernama Basrah binti Khoswan. Dan kemudian Abu Hurairah punya anak 5, 4 laki-laki 1 perempuan. Ada namanya Al-Muharrir bin Abu Hurairah, ada Al-Muharris bin Abu Hurairah, ada Abdurrahman bin Abu Hurairah, ada Bilal bin Abu Hurairah, dan ada binti Abu Hurairah. Anak terakhir ini yang kemudian dinikah oleh ulama Madinah tabi'in yang bernama Al-Imam Abu Sayyab, ya, Sa'id Al-Musayyab rahimahullah. Sa'id Al-Musayyab ini murid sekaligus menantu Abu Hurairah, dan Musayyab ini gurunya Imam Malik. Ya, ini jalur sanad dari para sahabat. Para hadirin rahimakumullah, ketika Abu Hurairah masuk Islam, ibunya belum masuk Islam.
dihina oleh ibunya. Ibunya orang baik, secara adab orang baik, tetapi belum masuk Islam, tidak kenal Kanjeng Nabi, ibunya selalu menghina Kanjeng Nabi. Sedih Abu Hurairah. Satu sisi ngajak Islam gak diterima, satu sisi ibu kandung harus dihormati. Akhirnya Abu Hurairah sowan ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, doakan ibu saya agar bisa masuk Islam. Akhirnya Nabi doa, intinya meminta kepada Allah agar ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Dan kemudian Abu Hurairah berangkat ke Ad-Daus di Yaman, meminta ibunya masuk Islam, gampang. Langsung ya ngoten nggih. Iki mandine dungane Kanjeng Nabi. Ngono nggih. Nah, jadi 3 tahun Abu Hurairah mendampingi Kanjeng Nabi. Bahkan ada riwayat 24 jam kehidupan Kanjeng Nabi direkam oleh ingatannya Abu Hurairah 24 jam. Ya apa turune gak ngerti, ya riwayate 24 jam keseharian Kanjeng Nabi direkam oleh Abu Hurairah mek 3 tahun. Ya, tetapi mampu meriwayatkan hadis 5.387 hadis terbanyak perawi dari sahabat. Nah, kemudian zaman Umar bin Khattab, ya, Abu Hurairah diangkat menjadi amir di Bahrain atau gubernur. Dan ketika usia tua pensiun, maka beliau pindah ke Madinah. Untuk apa pindah ke Madinah? Agar beliau dekat dengan Kanjeng Nabi. Sebelum meninggal itu sakit, Pak Abu Hurairah, sakit. Sampai gubernur Madinah waktu itu, ya, Amir siapa namanya? Marwan ya, namanya Marwan. Amir Marwan bin Al-Hakam rahimahullah itu sowan ke Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah salah satu ulama sahabat yang sering disewani oleh gubernur Madinah, yaitu Marwan bin Al-Hakam. Jadi kalau ada ulama yang didatangi pejabat, didatangi presiden, didatangi tokoh-tokoh penting, ojo suudon. Zaman sahabat sudah banyak didatangi oleh para penguasa, konsultan. Nah, ketika Abu Hurairah sakit, didatangi Marwan Al-Hakam, ditanya, wahai Abu Hurairah, sampai ulama besar, sahabat besar, ayo tak tambahno. Ngoten. Lek ana kiai ulama sing ditambah negara ya aja ngelokno. Abu Hurairah ditawari gubernur Madinah mau disembuhkan. Apa jawaban Abu Hurairah? Tidak mau. Ya. Saya menikmati sakit ini karena sakit inilah terbaik untuk saya. Ngoten ya, Pak. Coba kalau sampean sakit titik wis gak terima ya. Akhirnya jawabannya begini, sebaliknya. Jangan wahai Amir, saya rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sakit saya ini menjadi pertemuan terindah dengan Allah, dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa saya agar pertemuan itu terjadi. Napa mati. Coba sampean ndonga ngoten Pak kali kula jenengan. Ya Allah, niki sakit niki muga-muga dadi pertemuan kali panjenengan. Ayo wani gak sampean? Bu, wani Bu? Paling syake tanggungan. Anak durung rabi, niki gandole dunya. Nah, yang angel Bu, angel. Ya. Setelah itu kemudian Abu Hurairah meninggal di hadapan gubernur Marwan Al-Hakam rahimahullah. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi ribuan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah menjadi warisan yang luar biasa bagi kaum muslimin hingga saat ini, yang termaktub dalam kitab-kitab hadis para ulama salaf. Yeah. Termasuk banyak dikutip oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Nah, kenapa 3 tahun dengan Kanjeng Nabi Abu Hurairah ini banyak meriwayatkan hadis? Ya banyak. Sebab ada ceritanya,
itu dijawab oleh Imam Al-Qadhi At-Tabari Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Baghdad, Irak. Nah, riwayat At-Tabari Asy-Syafi'i direkam oleh Imam Abu Nuaim Al-Isfahani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1036 Masehi di Iran. Dalam kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya ada riwayat ngoten. Kenapa Abu Hurairah itu sedikit menemani Nabi 3 tahun tetapi banyak mengeluarkan hadis niki. Nah, banyak faktor, Pak. Siji intensitas kebersamaan Abu Hurairah dengan Nabi. Ditutno terus, Pak. Perjalanan ditutnya, sembayang nok mburine, wudu ditunggoni, sembarang didelok. Sebab Abu Hurairah didongakno ingatane kuat oleh Kanjeng Nabi, apal kabeh. Ya. Coba sama sedino nyambut gawe yakin lali mau lapo. Oh lapo ini kan. Itu ingat Abu Hurairah. Yang kedua faktornya apa? Karena memang tema-tema hadis Abu Hurairah tema keseharian ya Kanjeng Nabi, juga beliau meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain, ngoten. Tidak hanya satu orang, senautan Ibu Aisyah, senautan Abu Bakar, senautan Umar, senautan Utsman, senautan pundi Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya. Faktor yang lain, sejak meninggalnya Kanjeng Nabi tahun 632 Masehi dan meninggalnya Abu Hurairah berjarak 46 tahun, sehingga lamanya beliau mengajar hadis sampai kurang lebih 800 muridnya hadir dalam majelis hadisnya Abu Hurairah. 800 Pak kumpul. Jadi kalau ada orang ngumpul senau hadis ke ulama wis ono zaman Abu Hurairah, jangan kemudian sampai mengatakan lah kumpul ngebahas hadis itu bid'ah. Sampai yang bohong. Abu Hurairah sudah melakukan majelis hadis santri ini kurang lebih 800 orang, paham ya? Ini diterangkan oleh ulama salaf dalam kitab-kitab mereka banyak. Niki para hadirin, dan juga Abu Hurairah penghafal hadis yang kuat hafalannya. Buktinya apa? Nah, ini pernah diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Cerita ketika Abu Hurairah terkenal ulama sahabat yang hafal hadis banyak, maka gubernur Madinah Marwan Al-Hakam dipanggil Abu Hurairah ke istana. Apa tujuannya? Wahai Abu Hurairah, keluarkan semua hadis yang kau hafal. Dicatat oleh sekretaris negara. Resmi, Pak, dicatat ribuan hadis, catat semua. Kemudian setahun Mbak, bayangkan, setahun berikutnya Abu Hurairah dipanggil oleh Amir lagi, dipanggil gubernur Madinah Marwan. Abu Hurairah, tolong sampaikan lagi hadis yang setahun kamu yang lakukan, hafal. Tanya sekretarisnya, ya Pak Sekretaris Abu Hurairah, jawabannya, wahai Amir, tidak satu pun huruf hafalannya terbuang. Berarti ribuan hadis sak titike, sak hurufe itu hafal. Subhanallah. Kita satu hadis atas dino menewis lali. Lho nggih. Niki Pak, luar biasa. Bahkan nyun sewu, ada pihak-pihak tertentu nggak suka Abu Hurairah. Terjadi pada zaman ulama salaf. Ada riwayat ngeten, Pak. Riwayat yang disampaikan oleh Imam Abu Nuaim Al-Isfahani dalam kitab Khilyatul Auliya ngeten. Ketika ada majelis hadis, ada pemuda wong nom, arek nom itu berdebat dengan banyak ulama di majelis itu, saking pintere. Jadi ada pemuda yang pinter yang kemudian ulama tadi menjelaskan tentang hadis Bukhari Muslim, jalurnya Abu Hurairah. Pemuda tadi kemudian mengatakan, saya nggak percaya Abu Hurairah. Loh kenapa? Sebab Abu Hurairah mek ngancani Kanjeng Nabi 3 tahun. Ngoten, Pak. Ya. Nah, kemudian berdebat sebelum debatnya selesai, tiba-tiba ada ular yang turun dari langit, brok, kawat deulai, Pak.
Wallahu alam, itu riwayat. Dan buyar majelisnya. Kayak gini saya, hadis majelis ngaji, moro-moro ulop piyok kau wedi. Saya Melayu apa meneng? Melayu. Akhirnya semua bubar lari, tapi ular tadi itu mengejar pemuda tadi, dikejar. Akhirnya tobat istighfar, ulone hilang. Setelah itu kemudian pemuda tadi tidak pernah menghina Abu Hurairah. Itu salah satu karomahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya jangan salah sekali-kali kita menghina ulama. Pasti bala itu Pak. Banyak riwayat ini di ulama-ulama salaf. Lu sampean lihat yang sewu, orang-orang besar yang menghina ulama-ulama kita, coba uripe dos pundi. Sampeyan tingali niku. Sebab napa kula yakin sebab penjelasan riwayat ulama salaf itu banyak contoh orang-orang yang menghina, mencaci maki para ulama-ulama yang soleh. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah, malang hadis cerita baru gak mari-mari. Ya. Nah, hadis sampai lihat di situ ada idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an. Wajada niku menemukan atau mendapatkan. Wajada nemokno atau mendapatkan ahadukum salah satu dari kalian fi batnihi dalam perutnya, ya, syai'an sesuatu. Biasanya ngapa? Wetenge muni. Nggih, Bu. Kerucuk kadang-kadang angin, ya, angin njero weteng, ya. Tapi gak metu angine nang njero weteng, kadang-kadang ngoten. Nah, faskala, maka terjadi kebingungan, keraguan, sakwasangka, was-was, faskala alaih. Jadi ahadukum tadi bingung, faskal muskil, ya, ragu-ragu, bingung, ya, syai'an dengan sesuatu ya tadi dalam perutnya. Kalau fa'askala terjadi kebingungan, terjadi kebimbangan, keraguan, kemuskilan, itu biasanya orang yang muskil terjadi muskilat. Kenapa muskilat niku? Problem. Coba jenengan Bu ragu-ragu, pasti kan bingung. Nggih. Yo gak yo. Yo lek gak, lek iya. Wah, ana dalile ngeten Bu. Lek pancene gak, ya, gak mungkin iya. Lek iyo gak mungkin enggak. Iku dalile. Sehingga membingungkan. Misalnya sampean salat wetenge muni brutuk nggih. Nah, ragu-ragu apakah ini keluar angin melalui jalan belakang atau tidak. Menimbulkan askal atau muskil, keraguan. Ya, akhraja minhu syai'un amla. Apakah yang keluar dari perut itu sesuatu atau tidak? Amla, sama lihat amla. Atau am itu kalau dalam ilmu namanya artinya ataukah, apakah. Itu kalau nahwu termasuk huruf atof, nggih, huruf atof, ahruful atofi, huruf atof ana 10, nggih, termasuk am, ya, termasuk am. Kalau ada am berarti am itu adalah kata penghubung sesudah dan sebelum suatu kalimat. Kalau ada am maka itu kita ada pertanyaan, harus memilih, ya, sesuatu yang keluar dari perut. Yo gak yo, kan gitu ya. Lah, sampai milih iya atau gak, ngoten. Amla ataukah tidak, keluar ataukah tidak, ngoten nggih. Sehingga am di dalam hadis ini kata guru saya berfungsi apa? Berfungsi meminta ta'yin. Napa ta'yin niku? Meminta penentuan sesuatu, menuntut kejelasan. Nggih. Lah, kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi, fala yakhrujanna minal masjid. Jangan kamu keluar dari masjid. Ya, kenapa? Hatta yasma'a sautan, sampai sampean kerungu suarane, au yajidarihan, atau mengambu apa Bu? Mencium baunya atau anginnya. Nah ini. Nabi mengatakan pilihannya adalah menentukan kejelasan, okay? Maka
Jawaban Nabi, fala ya, jangan keluar dari masjid ya sampai hatta yasma'a sautan, sampai sampean dan kita itu merasakan suara, mendengar suara. Dari mana suaranya? Bukan dari perut kita, dari jalan keluar belakang ya, atau au yajida rihan, mencium aroma yang tidak sedap. Maka ono istilah ya, ono ambune gak ono wujude. Lek ono entut gak ono suarane, bu ono ambune entut nakalan. Tapi lek entute banter ya disebut entut cek banter gak sopan. Susah kan? Tapi entut gak ono suarane ono ambune, sapa sing entut iki? Nah, ya susahnya. Padahal yang sewu sampe dengar TV koran-koran iki. Wong kesok ngentut iku operasine 50 juta. Makane wong ngentut anggap ae nikmatullah. Sing ngentut, sing dintuti naudzubillah. Sing ngentut gua penyakit, sing dituti nambahi penyakit. Dan membahas ngentut. Nah, fa'askala, maka bingung ya, bingung. Nah, bagaimana? Maka kalau orang misalnya aku ngentut gak ya, kan gitu kan? Ngentut gak ya? Kira-kira ngentut gak ya? Ragu-ragu. Kalau ragu-ragu maka sampeyan mudah masuk was-was. Karena orang ragu-ragu, orang askal, orang muskil itu ragu-ragu mudah dimasuki setan atau iblis. Betul. Saya buktikan nanti dengan banyak riwayat. Nah, para hadirin rahimakumullah, jangan kemudian sampeyan mengatakan ini entut atau batal wudunya. Maka Nabi mengatakan apa? Jangan keluar dari masjid. Fala yakhrujanna, jangan keluar dari masjid. Kenapa? Sampai kamu mendengar dua hal. Atau salah satunya apa? Mendengar suaranya dan mencium aromanya. Berarti ada entut yang tidak bertuan. Nah, kok ambune tok ya, Bang. Nah, kalau salah satu itu ada dalam diri kita, maka wudhu kita batal, dan otomatis wudhu batal. Wudhu sebagai syarat sah sholat, maka sholat kita menjadi batal. Paham nggih? Pokoknya selama orang muni wetenge kerucuk ya, kemudian di atas suaranya nggak ada baunya, kita ambil suatu keyakinan, ya, yakin gak batal, yakin si suci, ngoten, sehingga kita tetap suci. Jadi stressingnya, tekanan hadis ini itu pada fa'askala, timbul keraguan, timbul kebimbangan, timbul was-was, timbul kebingungan, keraguan. Nah, kalau orang ragu itu pasti muskilat, terjadi apa problem atau masalah, muskilat, problem atau masalah. Kalau problemnya lebih besar yang dihadapi, berarti dia akan mudah terkena was-was, penyakit was-was. Yeah. Contoh ngeten, Bu. Pak, sebelum sholat jenengan ngoyo nggih. Nah, sebelum sholat panjenengan kencing. Dalam sholat panjenengan moro-moro rasane rasul nggih ana sing netes. Rasa nggih, ana sing netes, perasaan. Nah, kemudian sampai yakin ndak? Ya, ndak. Ya, perasaan tidak. Ya. Lah, setelah sholat didelok apa? Diperiksa. Ternyata ndak ana apa. Jadi kalau was-was, waduh netes, waduh batal, waduh gak sah, waduh tok niku ambil yakin nggih. Nah, niki. Nah, kejadian ini sering terjadi nggih. Kita kan sering nggih. Contoh jumlah rakaat sering mboten jenengan? Nah, niki sering terjadi. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana orang ketika was-was, ragu terhadap jumlah rakaat sholat. Nabi pun dawuh jelas mangke dawuhe. Nah, penyakit was-was niki Pak terjadi, maka kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah dari setan, akan mudah dipengaruhi setan. Makanya ketika sholat kita boleh meludah. Contoh misalnya ngeten nggih, ya,
Al-Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim. Was-was ya, was-was langsung maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim noleh pisan. Tapi aja ngidu temenan, Mbak. Rumangsa kaya ngidu. Lek ngidu temenan sakno penggere. Yo lek kena iso, bak kena raine sampean. Iki akhir tukaran, ya. Ya seolah-olah ngidu nggih. Allah wal a'yadu billah. Pokoke kata-kata minta perlindungan lah nih ya. Dah baru tak balik malih. Baleni Fatihah malih, mboten terusno karena berhenti. Bismillah itu ngoten mboten napa-napa. Tapi sing dikhawatirkan sebelah kanan kiri kita enggak ngerti ilmu, diarani aliran baru. Susah niki. Iku lho apa Pak Satiman lek sembayang ngadep ngewo wah bu aliran baru nih. Tapi kalau posisinya begitu tidak memungkinkan karena ada jamaah sebelah kiri, cukup kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau Rabbi a'udzubika min hamazatin dan seterusnya ayah durun ya. Boleh. Pokoknya kalimat perlindungan kepada Allah. Tapi kalau sampai maca Al-Fatihah pedot perlindungan tadi dibalen mulai awal. Paham nggih? Nah, tapi gak biasa. Tidak biasa. Coba nyun sewu Pak Marzuki ngimami. Dadi imam nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Was-was, nggih. Was-was. Wah, iku motor endi ayatku ya? Iku was-was. Akhire noleh ngiwa, a'udzubillah. Wah, yakin makmume. Lah opo? Salat model nyari niki, Pak. Tapi kalau enggak biasa jangan dilakukan kuat terjadi kesalahpahaman. Pun balik malih dan was-was. Jadi godaan yang was-was itu sangat samar, Pak. Setan itu kata ulama, ketika kita lalai, ghaflah, lupa, maka masuk dengan jalur was-was. Tapi ketika kita ingat kepada Allah, maka setan bersembunyi dalam diri kita, bersembunyi, ikhtifa, bersembunyi, samar. Ya, hati-hati. Makanya ulama ada mengatakan godaan wong salat was-was itu oleh setan sing jenenge khannas. Khannas. Surat An-Nas ya. Waswasil khannas. Itu tugasnya iblis setan, tukang waswase wong salat, waswasan wong ibadah, wong zikir, wong sholawat dan sebagainya. Tugasnya niku. Makanya ada setan namanya waswasil khannas. Tugasnya was-was. Ngoten. Ya, niki hati-hati. Ana jenenge setan al-khannas niki. Lah, para hadirin rahimakumullah. Nah, menurut Ibnu Abbas ngeten, nggih, ketika setan itu memberikan was-was pada seorang hamba, dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ya, ini riwayat dari Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah yang wafat tahun 849 Masehi, itu di Kufah Irak dalam kitab Al-Musannaf. Beliau merupakan salah satu guru dari Imam Bukhari, guru dari Imam Muslim, guru dari Imam Abu Dawud, guru dari Imam Ibnu Majah dan sebagainya. Imam Ibnu Abi Syaibah. Niku dawuh Kanjeng Nabi, asyaitonu jasama. Setan itu apa? Mendekam ala qalbi ibni Adam, dalam jiwa anak-anak Adam. Loh, jasam, bersembunyi, bersemayam dalam diri kita, setan itu. Maka oleh wong rada-rada nakal kadang-kadang muncul pancene kaya setan. Niki. Nah, bersembunyi faida saha wa ghafala, ketika dia luput ya, anak Adam luput dan lupa, was-was, maka setan memberikan rasa was-was dalam diri anak Adam. Faida dzakarallaha, ketika anak Adam ingat kepada Allah, apa? Khannasa, maka setan bersembunyi. Paham? Jadi masih wong soleh ya apa, alim ya apa, tetap nanjur awake jasam bersembunyi setan.
Niku. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Jadi ada juga riwayat lain ngeten. Sementing ngeten, ketika perut kita bunyi, kalau tidak ada dua ya, dua atau salah satu dari dua apa? Kerungu suarane, mbok macam-macam, mbok mesti tak praktekno. Ya ana sing tawut, ana sing tit, ana sing tawut kayak perang. Ana sing perot ngono nggih, macam-macam. Tergantung nggih. Kadang-kadang ambune ya. Kalau dua ini tidak ada, yakin tidak batal. Atau salah satu tidak muncul itu tidak batal. Lanjut terus, kita suci dari hadas. La yungsharif kata Nabi. La yungsharif apa? Jangan berpaling, jangan ragu hatta yasma'a sautan wa au yajida rihan. Sama dengan hadis yang tadi. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi kita ada kewajiban untuk menghilangkan was-was. Loh, jam 8:04. Harus yakin nggih, harus yakin, ditingkas. Kenapa harus yakin? Wonten kaidah fikih ngeten, al yaqinu la yuzalu bisyak atau al yaqinu la yazul bisyak. Bahwa yakin tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Ambil keyakinan. Wal yabni ala mastaikona. Ambil keyakinanmu. Ya, ambil keyakinan. Terakhir ketika lupa rakaat ngeten, nyun sewu. Ini rakaat pertama atau kedua? Ketiga atau keempat ngoten nggih. Terutama rakaat sing 4 rakaat atau 3 rakaat. Kok lali. Nah, caranya ngeten. Kalau lupa rakaat ya, maka kita ambil yang sedikit. Misalnya kita sudah 4 rakaat, kok lali sik telu, tetap lanjutkan. Ya, oleh telu tambah 1. Lah, setelah itu sampai yang sujud sahwi. Paham nggih? Sujud sahwi. Lah, guru saya ngeten, Pak. Guru saya dulu ngeten. Lek awakmu ngoten ngaji, lek awakmu kabeh kate sujud sahwi ya, karena ada rukun atau apa yang ragu-ragu atau tertinggal, maka ketika tasawuf akhir pakailah duduk iftiros. Khusus untuk yang mau sujud sahwi pakai duduk iftiros, bukan wajib, anjuran. Kemudian sujud 2 kali. Coba ada yang praktek cek semua cara sahwi 1 mawon. Mas Azul sing nomae. Ayo. Sujud apa? Duduk iftiros. Duduk. Ada yang ragu-ragu atau ketinggalan ya. Nah, ini jangan apa? Lah ya. Ya, kemudian sampean mau niat sujud sahwi nggih, sujud sahwi lho nggih. Maka duduk akhir sampai yang dianjurkan duduk walaupun tahiyat akhir. Loh, wis kadung nggih Pak, enggak apa-apa. Ini anjuran. Lah, kemudian sebelum salam, innaka hamidum majid nggih. Baru sampean sujud sahwi. Tetap ya sujud, tapi Allahu Akbar. Berapa bacaannya? Subhana. Wis hafal. Yang pinten? 1 kali cukup, 3 kali lebih bagus. Kemudian apa namanya? Sujud ya 1 kali. Iftiros lagi duduk. Ya, iftiros. Di sela-sela ini kita tetap diwajibkan Nina. Di sela-sela duduk di antara 2 sujud dianjurkan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzan sampai terakhir. Sujud kembali 2 kali sama bacanya subhana maliyas wala yanam 1 kali, 3 kali. Kemudian kemudian tawarruk. Paham nggih? Nah, salam. Paham nggih? Niku adalah untuk sujud sahwi. Lho, lek tengah-tengah sujud gak atik maca, ya gak apa-apa, Pak. Niku anjuran. Paham nggih? Nah, pun. Sementing kan ana sanate niki. Saking guru kula. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.